Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Bagi sejumlah keluarga, masa bekerja dari rumah dan belajar dari rumah tidak berarti menghemat beberapa pengeluaran rumah tangga. Justru di beberapa hal ada pengeluaran yang bertambah. Berikut di antaranya. Jadi gimana? Malah banyak yang online dan banyak pengeluarannya. Dan pandemi COVID-19 di Indonesia mengakibatkan ekonomi sebagian besar masyarakat kian terhimpit. Masyarakat pun diimbau untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi di dalam negeri. Lalu bagaimana idealnya untuk kita sama-sama menata keuangan keluarga saat pemasukan dan pengeluaran tidak seperti biasanya? Sudah bergabung bersama kami perencana keuangan Mbak Prita Gozi. Mbak Prita, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kabar baik, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mbak Widya juga. Amin. Kita doakan juga nih semuanya yang kondisi keuangannya kurang sehat juga cepat-cepat sehat ya. Nih pos-pos keuangan pada saat pandemi gimana nih Mbak? Apalagi kita berempati tentunya sama teman-teman yang terkena PHK, yang pengeluarannya tidak seperti atau pemasukannya tidak seperti biasanya, tidak seperti di kala pandemi. Seperti apa nih Mbak? Betul. Jadi sekarang ini kan di masa pandemi memang hubungannya dengan perekonomian tuh erat sekali ya. Jadi istilah perubahan ekonomi rumah tangga itu disebabkan oleh pandemi kesehatan yang sampai kapan selesainya juga belum ada orang yang tahu. Jadi memang penuh ketidakpastian dan untuk beberapa rumah tangga itu terdampaknya cukup cukup tajam juga gitu ya. Nah, beberapa rumah tangga itu bahkan mulai bulan Oktober ini atau bahkan ada yang lebih early itu sudah mendapatkan ujian lah dalam bentuk pemutusan hubungan kerja. Nah, dampaknya itu pastinya akan di pemasukan kita. Jadi pemasukannya terutama kalau memang hanya berasal dari satu sumber, pastinya akan sangat lebih menantang dalam mengelola keuangannya ke depannya. Nah, pos-pos yang paling ideal yang harus diutamakan sekali ketika kita tidak punya tabungan misalnya, apa yang harus dilakukan? Idealnya kan kita memiliki cadangan pemasukan itu sampai 6 bulan ke depan, selalu yang diajarkan Mbak Prita seperti itu. Tapi kalau sekarang gimana? Nah, kalau misalnya kondisinya istilahnya tuh udah kadung dan sudah lagi di tengah-tengah begini kena musibah, maka langkah pertama adalah memang membuat anggaran rumah tangga yang baru. Kita tuh sebenarnya tidak hanya bicara tentang kebutuhan dan keinginan, tetapi ada kewajiban, kebutuhan, keinginan. Kewajibannya dulu yang dievaluasi. Orang semua berfokus pada kebutuhan keinginan mau dihemat, tetapi kalau kewajibannya memang sudah memakan mungkin setengah dari penghasilannya dia, ya itu memang harus diselesaikan. Bagaimana penyelesaiannya? Satu, kalau memang itu sifatnya kewajiban pinjaman, maka kita cari tahu nih pinjaman apa. Kalau barangnya masih bisa dijual, dilepas, ya sudah, berarti terpaksa kita lepas. Kalau memang tidak, berarti kita harus mencari nih pemasukan tambahan yang baru supaya bisa menutup. Kewajiban kita upayakan hanya sepertiga dari pemasukan yang masih mungkin kita peroleh. Lalu berikutnya adalah kebutuhan dan keinginan. Berarti kan sisanya adalah 70 nih. Dari 70 itu biasanya kebutuhan akan memakan 50 gitu ya. Jadi bayangkan aja 30 tambah 50 sudah 80. Berarti sisa yang buat keinginan hanya 20 saja gitu loh. Nah, dari 20 ini nih yang betul-betul memang setiap rumah tangga harus sama-sama saling komunikasi, saling bicara supaya bisa terwujud. Tapi impossible tidak sih atau mungkin tidak sih ketika pada saat pandemi berinvestasi misalnya, punya simpanan logam mulia dan lain sebagainya. Ini apakah harus dijual kalau lagi mepet karena harganya sedang tinggi atau seperti apa Mbak Prita? Nah, kalau situasinya memang kita punya banyak kewajiban yang tadi yang tidak sanggup untuk kita selesaikan, maka aset-aset seperti emas atau aset berharga lain yang kita sudah punya memang sebaiknya dijual terlebih dahulu. Atau mungkin kalau Anda sayang banget karena mungkin itu emas perhiasan milik pribadi ya, bisa digadai dulu. Nah, sambil begitu kita kan tidak bisa tinggal diam nih Mbak Widya. Walaupun kita memang saat ini kondisi sulit, tapi ingat di tengah kesulitan pasti juga ada kesempatan. Jadi selain kita berhemat, kita juga mencoba nih membuka keran-keran penghasilan yang baru, istilahnya menambah earning powers. Kita tidak harus bicara tentang bisnis yang bombastis, enggak, tetapi yang penting gimana caranya supaya cash flow di rumah tangga itu bisa terus masuk. Tadi Mbak Widya di awal udah bilang, rumah tangga kan harusnya punya cash ya Mbak Prita. Iya, cash is king.
but cash flow is queen. Cash aja nggak cukup Mbak Widya, nanti juga bisa habis gitu kan. Jadi memang harus, gimana sih orang yang merasa bahwa oh tenang, saya punya tabungan, saya punya cash. Ya kalau cash flow-nya nggak masuk lagi ya habis juga. Jadi memang siapapun kita, hilangkan rasa istilahnya gengsi atau ego gitu ya. Yang penting gimana caranya kita bisa membuka keran-keran penghasilan yang baru. Oke, itu kata kuncinya ya, cash is king but cash flow is queen, begitu ya. Ini ada tips bagus juga dari netizen yang tadi saya sempat nanya, bernama Ismi, katanya dia terbantu ketika banyak cari informasi terkait pelonggaran biaya seperti misalnya cicilan kendaraan atau cicilan rumah. Ini juga harus diedukasi nggak sih Mbak Prita bahwa ternyata ada loh keringanan, relaksasi yang diberikan kebijakan pemerintah yang sebenarnya kita bisa terbantu. Betul. Jadi stimulus-stimulus dari pemerintah itu diutamakan untuk rumah tangga yang betul-betul terdampak, Mbak Widya. Bukan rumah tangga yang sebenarnya nggak terlalu terdampak, tapi lumayan nih ya ada pelonggaran. Nah yang itu jangan tuh gitu, karena malahan yang kayak gitu itu hanya menambah masalah. Karena kan tetap harus diselesaikan di kemudian hari. Jadi ini benar-benar khusus untuk keluarga yang memang mungkin dia UKM-nya terdampak. Kemudian mungkin benar-benar mungkin bukan UKM tetapi tempat kerjanya terdampak. Nah yang seperti ini boleh memanfaatkan, tetapi ingat kalau memang kewajibannya sebelum pandemi aja Mbak Widya udah terlalu besar, setengah dari penghasilannya, memang berarti nggak bisa, itu harus dikurangi. Jadi ada memang rumah tangga yang sebelum pandemi aja memang pinjamannya tuh udah banyak banget. Nah yang kayak gini nih memang harus cepat-cepat diturunin gitu. Oke, jadi adaptasi dan juga cari-cari informasi yang valid yang pastinya dapat bisa membantu nafas lagi begitu ya cash flow-nya. Terus terkait misalnya tiba-tiba nih kalau lagi pandemi, ibu-ibu terutama yang curhat suka ide, oke deh bikin masker aja karena kan semua orang sedang butuh masker, atau mungkin cemilan-cemilan kecil yang bisa diedarkan di tetangga dekat misalnya. Menurut Mbak Prita, perlukah menggunakan 20% yang dari, kan ada sisa tuh tadi untuk keinginan 20% untuk dijadikan bisnis kecil-kecilan dalam tanda kutip? Iya, itu bagus banget. Jadi memang dari setiap rumah tangga tuh ya kita sebenarnya bisa menambah earning power istilahnya. Jadi membuka keran-keran penghasilan yang baru. Kalau memang kita lihat nih kita mampunya apa, aku selalu bilang hanya lakukan yang kita excellent in, jadi kita bagus di situ. Terus itu easy for us, jadi mudah untuk kita lakukan. Lalu kita bisa menghasilkan sesuatu, earn, dan terakhir adalah kita enjoy. Kalau memang hobi masak ya silahkanlah nambah dikit gitu ya, tambah catering rantangan. Kalau misalnya hobinya tanam-tanaman, ya udah sambil menanam itu benih-benihnya juga bisa dijual. Kalau memang hobinya adalah banyak arisan, banyak grup-grup WA grup, ya udah kita nggak usah bikin sesuatu, kita jualin aja barang orang jadi reseller. Jadi manfaatkan network yang kita punya, pasti ada yang nyangkut lah 1, 2, 3 gitu. Nah tuh jadi manfaatkan link yang kita punya. Ini berarti berkaitan nih sama pertanyaan berikutnya nih Mbak Prita dari Uca. Dia katakan bahwa MLM ternyata sekarang marak lagi. Aman kali ya untuk ikutan MLM saat ini karena kita juga ruang geraknya terbatas. What do you think, Mbak? Betul. Jadi multi level marketing yang harus dipahami adalah perusahaannya apa, produknya apa. Jangan sampai Anda terjebak dengan money game semata. Jadi yang tidak ada produknya. Dan pastikan memang Anda percaya dengan produk tersebut dan memang produk tersebut itu memiliki istilahnya kegunaan manfaat yang baik. Jadi jangan hanya berpikir pada bonus-bonusnya semata. Oh ya, saya mau mengingatkan ya untuk teman-teman yang baru nih di MLM, pastikan didorong nih untuk dapat bonus dan lain-lain. Tapi jangan sampai Anda dibalik ya. Jadi Anda stok sebanyak-banyaknya padahal Anda nggak bisa jual. Nanti malah menciptakan masalah yang baru di kemudian hari. Tuh tipsnya ya, berguna banget nih siang hari ini. Oh ya, terkait juga penggunaan poin-poin di e-wallet. E-wallet ini kan juga sering ya, kalau kita misalnya menggunakan transaksi cashless, ada poin-poin yang bisa digunakan. Ini sebetulnya seberapa signifikan sih untuk membantu, kalau yang namanya ibu-ibu ya, cari usaha gimana caranya supaya akhirnya mengeluarkannya itu sedikit mungkin, Mbak Prita? Sebenarnya aku malah mau ngajak dibalik Mbak Widya. Gimana caranya poin-poin itu, kan sekarang platform-platform e-commerce itu juga sudah bisa menawarkan ada untuk porsi investasi juga. Ada yang bisa beli emas dari situ, ada yang beli reksadana. Jadi 5.000, 10.000 itu alih-alih kita pakai lagi buat belanja, malah kayak ini jadi sarana kita untuk oh iya ya lumayan lah paling nggak kita punya tabungan dan investasi. Jadi jangan berpikir bahwa oh harus ratusan ribu, enggak, 5.000, 10.000 yang bisa dapat dari cashback itu atau gratis ongkirnya gitu kan, pakai aja buat nabung dan investasi.
Itu pernah dilakukan secara pribadi nggak sama Mbak Prita? Karena jujur ya, ketika saya persis pemikirannya, aduh ini cuma 5.000, cuma 3.000 bisa investasi apa? Padahal sudah ada kolom, tinggal diklik begitu ya, bisa loh untuk misalnya emas, reksadana dan lain sebagainya. Seberapa signifikan sebenarnya si 3.000 itu kalau dilakukan secara konsisten? Signifikan loh, karena saya kebetulan memang juga pengguna e-commerce gitu ya, dan memang untuk sisa-sisa uangnya itu yang ya kan angkanya ajaib ya, sekian gitu. Ya udahlah gitu. Jadi pindahin aja ke situ dan rupanya tanpa sadar tiba-tiba terkumpul 1 gram emas kayak gitu-gitu gitu. Jadi memang dari kecil-kecil lama-lama jadi banyak. Oke, dan saya setuju ya tadi ternyata hobi juga bisa menghasilkan. Jadi jangan cari tanaman-tanaman aneh yang justru harganya sekarang makin mahal. Ternyata kalau misalnya jadi reseller, kenapa tidak? Ada tips yang paling sangat dibutuhkan sama teman-teman di pandemi ini adalah menahan keinginan atau hobi yang sebetulnya tidak bisa dijadikan investasi. Tapi kayaknya gimana nih kalau nggak skincarean jadi jelek. Kalau misalnya nggak beli make up jadi nggak afdol gitu. Mbak Prita gimana nih tipsnya? Iya, buat para perempuan atau mungkin juga para pria yang juga memang peduli dengan penampilannya, yang paling penting adalah kita tahu mana yang memang wajib, mana yang memang sebuah tambahan. Jadi tetap aja skincare itu penting, contohnya adalah untuk sunscreennya. Tetapi kalau serumnya, nah itu yang bisa diatur gitu Mbak Widya. Tetap ya, sampai tahu banget nih Mbak Prita. Tapi selama ini banyak yang keluhan klasik hingga kurang lebih 7 bulan lah ya pandemi ini sudah berjalan. Yang sering sekali Mbak Prita temukan curhatan dari para orang tua. Yang aduh kayaknya justru malah banyak pengeluaran nih karena untuk beli pulsa misalnya, untuk beli kuota. Atau misalnya antaran-antaran makanan online karena anaknya banyak di rumah otomatis banyak jajan. Apa yang biasanya Mbak Prita kasih tips ke mereka? Ya, jadi biasanya saya selalu bilang membagi menjadi living, saving, playing. Memang rekening digitalnya tuh udah harus dipisah-pisah. Jadi kita tuh jadi tahu bahwa oh jatah saya untuk jajan tuh tinggal segini atau jatah saya untuk bisa beliin anak tinggal sekian. Nah kalau untuk kuota memang itu harus dialokasikan ya. Jangan sampai anak kita sampai tidak bisa sekolah atau ujian online-nya gagal karena tiba-tiba ibunya lupa ngisi kuota. Jadi itu memang harus diutamakan. Sisa yang lainnya tuh kalau anaknya udah selesai sekolah baru silakan orang tuanya streaming, silahkan gitu kan. Jadi supaya semuanya tuh terarah. Ingat living, saving, playing. Living itu dipakai biasanya rekening tabungan biasa yang bisa mutasi debit kredit. Kemudian untuk saving ya bisa pakai bantuan tadi yang e-commerce bisa beli-beli atau memang Anda udah punya rekening investasi. Dan yang untuk playing itu dia tuh jatahnya dompet digital yang nyambung ke e-commerce favorit kita. Ya udah silakanlah apapun yang online itu hanya dari situ aja Mbak Widya. Aduh ini menyentil saya pribadi nih. Terima kasih loh remindernya Mbak Prita. Terakhir nih katanya mepet banget pernah ikutan yang namanya reksadana untuk pendidikan anak. Karena kalau investasi itu kan harus tahu dulu tujuannya apa. Sekarang ada dana untuk pendidikan anak dan ternyata bisa dicairkan tahun 2020. Galau nih Mbak, dicairkan atau tidak ya? Kalau anaknya memang mau sekolah ya silakan dicairkan. Tetapi kalau sebenarnya ini bukan jatahnya anak sekolah, wah jangan ya. Jadi bahaya nih. Itu bukan jatah ibu atau bapaknya. Oke, reminder sekali ya. Tadi semoga terjawab. Ini pertanyaannya banyak melalui akun media sosial kami, Prita Gozi. Terima kasih sudah memberikan pencerahan di siang hari ini terkait bagaimana mengelola keuangan di masa pandemi. Sehat-sehat selalu, Mbak Prita. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda.